Pasar adalah jantung kehidupan kota. Konon orang mengukur besar kecilnya suatu kota dari ramai tidaknya pasar di kota tersebut, karena pasar dianggap sebagai pusat dari kegiatan perekonomian. Dalam rangka kegiatan tersebut, berbagai kalangan manusia bertemu, berinteraksi, juga bertransaksi. Dan di antara keriuhan transaksi jual beli itu, muncul pula kalangan pekerja jasa pengangkut barang yang disebut dengan buruh gendong. Buruh gendong sebenarnya adalah sebutan bagi pekerja pengangkut barang yang perempuan. Sedangkan yang laki-laki biasanya disebut dengan istilah manol atau kuli. Karena keduanya sama-sama melakukan pekerjaan pengangkutan barang, maka orang sering menyamakan sebutan buruh gendong baik untuk yang lelaki maupun yang perempuan. Di Pasar Beringharjo, Yogyakarta ini, ciri-ciri mereka mudah dilihat dari atribut yang disandangnya. Lilitan kain belacu putih, serta selendang lurik sebagai alat gendong. Sering juga terlihat mereka membawa wadah gendongan yang disebut serumbung. Untuk para manol, biasanya membawa semacam ganco sebagai alat bantu dalam memegangi gendongannya. Buruh gendong melayani jasa pengangkutan barang bagi para pedagang pemasok yang sedang bongkar muat dagangan. Juga pedagang perantara yang membeli dagangan dari pedagang pemasok untuk dijual lagi. Mereka itu biasanya telah menjadi langganan tetap masing-masing buruh gendong. Selain itu, juga melayani konsumen yang berbelanja untuk keperluan konsumsi sendiri. Pilihan buruh gendong untuk melakukan pekerjaan yang bagi sebagian besar orang dianggap sebagai pekerjaan berat ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan. Kantenan desa kirang pekerjaanipun riyen mboten gadah sampingan apa-apa yo buruh gendong. Tani niku mboten cekak. Riyen anu tumut mbok kula riyen tak gendong. Kula daring gendong. Kula pun srek kalian buruh gendong niki sabdene nggih sak wanci-wanci onten niki napa prei onten tiang ewet napa tiang sing mboten sah pamit kalian sinten-sinten langsung prei ngoten niku mboten sah mangkat teng peken ngoten niku. Pados sing tepak nanti nek pertanian kan dangu nggih. Nggih ngriki ra nggih sak dintene nyepeng ato nek teng griya kan mboten. Berat beban yang mampu diangkut buruh gendong dalam sekali gendong berkisar antara 80 hingga 100 kg bagi yang usianya kurang dari 50 tahun. Tetapi jika usianya sudah lebih dari 50 tahun, daya gendongnya menurun berkisar antara 40 hingga 50 kg. Dalam sehari, mereka rata-rata mampu menggendong 40 hingga 60 kuintal. Untuk sekali gendong, mereka menerima upah antara 500 hingga 1.500 rupiah. Manol menerima lebih banyak karena mampu mengangkat lebih banyak beban. Dengan upah sebesar itu, kadang mereka masih harus menanggung ganti rugi atas resiko barang bawaan yang hilang. Biasanya sebesar separuh nilai barang. Resiko kesehatan pun mengancam mereka oleh pekerjaan fisik yang berat ini. Dari keluhan-keluhan mereka itu terutama anemi ya, anemi itu kurang darah. Nah ini kemungkinan karena pola makan mereka, makannya itu hanya selone gitu. Jadi kalau pas mau makan kok ada gawean yang harus diangkat, ya dia lebih berat ngangkut daripada makan. Juga karena keluhan yang banyak juga pegel-pegel, nyeri-nyeri pada sendi. Saya kira ya berhubungan dengan pekerjaannya yang dia harus membawa beban berat turun naik tangga. Dokter kalau mben ya diparingi obat nggih pun kula unjuk kula telaske. Mantun ning yo kemeng-kemeng malih, alih buyar niku darahe rendah kula.
kula sakitipun keju kemeng kados rematik menika rematik asam urat. Rasa-rasaipun rencang kula nggih ngoten nika. Lek saged ngoten menika minggah midun indak-indakan ngoten wonten tingkat ngoten. Keluhan lain yang sering dialami adalah turun rahim. Untuk mengurangi hal ini, biasanya mereka menggunakan kain penyangga yang dililitkan pada perut atau disebut stakin. Sedang untuk menanggulanginya, mereka lebih memilih caranya sendiri. Nek mboten ngangge nggih niku gampang melorot pae niku. Mrikine mandhap lajeng napa nggih sakit, nggih mlaku men sakit. Nek kula nggih nate nggih niku njur pijet ngaten. Nek dokter ngaten mboten mantun, mantune pijet. Ya alhamdulillah sakniki mboten. Pun dadose petek to nek anu teh mandap niku. Nggih petek riyen mungkin njuk ngombe jamu, mungkin njuk suntik ngoten niku mungkin njuk saged sehat malih. Dalam waktu senggang di sela kerjanya, para buruh ini mudah dijumpai di tempat-tempat tertentu di pasar yang menjadi tempat mangkal mereka secara berkelompok, baik untuk istirahat maupun untuk menunggu konsumen. Biasanya, kelompok-kelompok mereka berdasarkan wilayah asal. Buruh gendong di Pasar Beringharjo, Yogyakarta ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu dari Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Menjelang sore, sebagian buruh gendong pulang ke rumahnya di desa. Ada yang menggunakan angkutan umum secara berombongan, ada juga yang bersepeda. Berbagai oleh-oleh untuk anak, suami ataupun sanak keluarga lain yang menjadi tanggungannya telah ada di tangan. Sesampai di rumah, biasanya buruh gendong melakukan aktivitas pribadi dan rumah tangga. Kadang, sebagian pekerjaan telah dikerjakan oleh sanak keluarga di rumah, namun tak jarang, buruh gendong juga masih melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena dari keluarga saya ini, di samping istri saya, masih ada adik saya yang di rumah. Jadi, yang mengerjakan kerjaan di rumah ini, mau tidak mau mesti adik saya. Termasuk untuk merawat anak saya, ya, dan lain-lainnya untuk masak-masak ini kan adik-adik saya yang di rumah. Anak kula saya 6 dhewe ragil. Sing teng griya sing nandangi gawean griya. Nggih nek dong nggih bantu-bantu. Ning nek pun rampung niku sedaya nggih namung tengok-tengok ngobrol niku ngoten niku. Ibuke wonten burung gendong kula nggih nyambi-nyambi wonten griya menika. Anggenipun nyambut damel nggih. Napa nggih niki nyanding-nyanding niki kalian wedhus kalian sapi nggih ternak ayam segede nggih kagem kalian nggih ngrumat putrane sing ditilar ibuke niku nek buruh teng gendong niku dados kula nggih kalih momong niku anak kula. Nek enjing nika menawi ibu sampun kesah kula nggih ngumbahi nggih asa-asa kalian masak niku terus mungkin nek pun siang nggih teng Saben nggih kalian mengke kalih kerumput nggih nyambi niki. Wong lanang kok iso masak berani nggih deremen. Mboten kok njuk dilake wong lanang kok kethuk niku mboten. Dados nggih sareng-sareng ngoten dados tiyang setri pados teng pojok mriku mengke ngomong nggih masak. Kula nek saged masak nggih masak napa ngoten. Nggih, ingkang masak nggih mbok kula wong kula tesih gadah mbok. Ning menawi ngirae nggih napa nggih kadang-kadang nggih Mbak Sofi, kadang-kadang nggih kula. Pokoke pundi sing longgar sik selok. Meski berat, pekerjaan menggendong punya arti penting bagi keluarga dan sering merupakan inti penghasilan. Oleh karenanya, keluarga pun merelakan.
Jadi bagi keluarga kami nggak ada masalah gitu. Justru kita bersyukur karena kita bisa hidup seperti ini karena jerih payah istri saya sebagai buruh gendong. Inilah. Anu pemetu niku setahun sepisan. Parine Pari. gendong niku nggih men. Nek tahun anu nek burung gendong niku rak persasate bendina duwe pemetu. Gitu. Anek wong tani terus ora burung gendong niku kirang nggih kula nggih mangan pokoke cekane ngoten mawon. Kula nggih mangan kurang. Ngoten. Kula ikhlasaken rela mergi menika kagem nyekapaken sedaya kebetanipun anggenipun sami kekeluargaan. Menawi mboten ngaten kula kinten menawi kula piyambak ingkang buruh Bu mestinipun kirang cekap. Mangke kula menika wonten griya naming gawane ngarit, macul, lajeng nenanem mongko anggenipun. Nenanem menika mboten kenging dipun temtokaken harianipun hasilipun sepinten mboten saged Bu. Menawi ibu anggenipun sami buruh gendong Bu. Menika menggah kathah sekedhikipun sedintenipun wonten arta mlebet kagem nyekapaken sedaya kebetanipun anggenipun rumah tangga. Sejatosipun nggih keberatan ning gegandengan kahanan menika. Kahanane nggih mepet kula nggih namung gawene ngarit macul. Dadi kula nggih mboten gadah hasil napa-napa napa Bu Sofi ajeng gendong nggih kula relaaken. Kangge napa nggih cara gampangane ya nggo nyangoni anake sekolah ngoten lho. Nah wong ngarit niku per harine pun mboten gadah pemasukan niku. Belas tanpa ana pemasukan per harine kakno cah sekolah per harine mbutuhake duit, mbutuhake sangu nggih per bulane nggih buku pokoke nggih macem-macem. Dadi kula nggih ngrelakaken sakjane kula nggih mesakake nek wong putri kok dadi buruh gendong niku kula nggih mesakake. Banyaknya warga yang berprofesi sebagai buruh gendong telah memberi warna tersendiri bagi desanya. Sebagaimana di Desa Tuksono, Kabupaten Kulon Progo ini, yang populasi buruh gendongnya cukup banyak. Menurut pandangan saya, buruh gendong yang ada di Pasar Beringharjo itu yang notabene juga warga masyarakat saya, ini adalah pekerjaan yang halal dan sangat positif. Karena apa? Kenyataannya mereka yang bekerja sebagai buruh gendong tersebut, taraf ekonominya cukup bagus dan meningkat, dan memang sejak dulu itu sudah banyak yang bekerja di sana sehingga hampir turun-temurun pekerjaan buruh gendong yang ada di Desa Tuksono yang bekerja di Pasar Beringharjo tersebut. Kurang lebih sekitar tahun 50-an ini Desa Tuksono di desa kami ini adalah termasuk daerah yang minus, lahannya tidak subur. Karena waktu itu belum ada irigasi masuk di Desa Tuksono, sehingga warga masyarakat kami tersebut sangat ulet sekali bagaimana cara untuk menghidupi keluarganya, sehingga dia berniat untuk datang di Pasar Beringharjo berprofesi sebagai buruh gendong tersebut. Kontribusi yang diberikan kepada pemerintah desa atau kepada masyarakat Desa Tuksono ini secara materi memang belum ada, namun demikian apabila pemerintah Desa Tuksono ini merencanakan sesuatu program pembangunan sehingga panitia atau pemerintah desa ini membuat suatu proposal atau mengedarkan suatu list minta bantuan kepada warga Tuksono yang cukup berhasil, juga para buruh gendong ini juga kami edari les sehingga mereka juga memberikan bantuan kepada pemerintah Desa Tuksono ini. Sebagian buruh gendong memilih tidak langsung pulang seusai kerja, tetapi bermalam di tempat kos sederhana yang letaknya tidak jauh dari pasar. Perkampungan di sekitar Kalicode, Yogyakarta ini menjadi salah satu pilihan buruh gendong sebagai tempat kos mereka. Masyarakat di kampung ini bisa menerima kehadiran para buruh gendong di sekitar mereka, karena tidak jarang pula
para buruh gendong ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sekitar. Aktivitas mereka selepas kerja pun tidak jauh berbeda dengan yang pulang ke rumah. Bedanya, di tempat kos mereka tidak bertemu dengan anggota keluarga, melainkan dengan teman-teman sesama buruh gendong lainnya yang menjadi teman satu kos. Berbagai aktivitas dilakukan secara komunal. Kamar kos mereka sekaligus menjadi ruang makan, ruang bersantai, ruang pertemuan, ruang tidur, serta ruang ibadah. Berbagai pertimbangan telah menjadi alasan mereka untuk tinggal di tempat kos. Nggih, kula sebabipun lekos niku nggih pun remen ten mriki kalih nek nggih wasul niku telas hartane. Nek pun nginep rak modho mumpuk sekedhik nggih dibeta wangsul. Anggenipun kos wonten mriki, menawi kula tilem mriki kula nggih mbayar, menawi kula mboten tilem mriki mboten bayar. Lajeng sampun sekeca wonten mriki kula remen sanget. Sebabipun badhe nggirai plataranipun jembar. Sumberipun nganu menapa cethek. Lajeng menapa kula menika nggih mboten sayak sanget. Kula menawi wangsul nggih sok kalih dinten, sok 3 dinten napa kebetane griya menawi wonten kebetahan kula nggih lajeng wangsul. Menawi dusun menika kantenan wonten kampung menika sok kathah tiyang ngewet menawi anu nggih laju. Kula remen wonten mriki kos dinten 100. Kula nek wangsul ten desa niku nggih nek kula nggih wangsul ten desa niku telas. Kula pikantuk arta pamanipun 7.500. Nggih ten dalan telas 8.500, lak kantun 3.000. Mungkin tinggi anak kula sik ten mriki, mungkin ndak mboten komanan. Wong kula nggih tesih simbok ten omah. Mungkin ndak mbok kula mboten komanan. Kula jane nggih remen mriki niku ning mungkin ndak telas ten nggen bis. Sakniki tesih kuat ngoten nggih ten mriki kancane wong akeh nyenengake nek ten niku. Mboten enten masalah napa-napa wong kancane akeh. Kula nek masuk angin nggih do dikeroki. Kula nek ngelu nggih do tembaske obat. Ngoten. Tempat orang tua itu di samping rumah ada sedikit tanah, terus dibikin emplek-emplek. Nah, itu ketemu saudara Kulon Progo untuk menumpang. Nah, istilahnya kalau menumpang hanya tempat sekian apa mau. Saya bilang hanya tempatnya segini dan tidak istilahnya tuh tidak bersih sekali, kita sama-samakan bersih. Lama kelamaan dari Yayasanti itu memberi istilahnya bantuan untuk membuat betul gubuk ini, juga minta persetujuan Bapak juga mengizinkan. Sewa pertama tuh Rp25, sekarang 500. Ibu-ibu sini juga senang, misalnya ada kerja bakti, ada minta sumbangan-sumbangan ya memberi gitu loh. Jadi kan kita sudah bukan orang lain, warga sendiri, sudah saudara sendiri. Di bilik sederhana inilah sejenak mereka bisa melepas lelah, menghimpun tenaga bagi kerja berat yang telah menunggu esok hari. Keberadaan buruh gendong ini menjadi perhatian sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Yayasan Anissa Swasti atau Yasanti yang peduli terhadap persoalan kesejahteraan mereka. Yasanti merupakan lembaga yang concern ke persoalan-persoalan perempuan. Untuk saat ini memang khususnya buruh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yasanti, terdapat berbagai persoalan yang dihadapi buruh gendong, antara lain penghasilan yang minim, kurangnya kesadaran akan kesehatan, serta belum adanya organisasi yang mewadahi kepentingan mereka. Melihat hal ini, Yasanti tergerak melakukan serangkaian kegiatan yang melibatkan buruh gendong. Antara lain, pendidikan dan pelatihan mengenai kesehatan reproduksi, kesadaran gender, serta kewirausahaan. Pendampingan kelompok berupa usaha bersama serta perintisan organisasi, juga pemeriksaan kesehatan.
Kegiatan usaha bersama atau UB alternatif dimaksudkan untuk membantu para buruh mempunyai pekerjaan alternatif secara mandiri melalui pinjaman modal lunak yang dikelola oleh para buruh sendiri. Kula dados pegawai gendong nggih. Nggih, kula nderek napa? UB alternatif kangge kula wonten peken mande kertas gitu. Kertas peso. Niki kula mande cilik-cilikan niki kula nyambut saking Yasanti. Nika kula nyuwun ngampil 1 juta gangsal atus. Kula nggih kulaan niki cilik-cilikan niki lho. Jadi kula nyambi gendong sik tenggo anak kula niki. Usaha saya selain buruh gendong, usaha saya sampingan yaitu nomor 1 itu jualan ini, kecil-kecilan ini. Nanti kalau ada angkatan disuruh ngangkat, itu ini saya tutup, saya tinggal ngangkat gitu. Enggak, tadinya ada teman-teman. Tiap teman-teman kan nggak apal harga-harganya ya. Kalau satu macam apal, tapi kan banyak macamnya nggak apal. Jadi saya tutup aja. Jadi saya usaha sampean ini karena hasil BG-nya kurang ya. Tidak mencukupi sehariannya, maka saya butuh untuk biaya sekolah. Nah, maka saya sambil ini, sampingan ini ya kan yang nggak dapat BG-nya, dapat ininya gitu loh. Jadi ini aja saya belum merasa cukup kok, masih kurang. Saya isi ingin cari kerjaan sampingan lagi gitu loh. Kula burung gendong biyen ning sakniki mboten gendong. Nek mboten gendong mboten saged. Sing marai wong kula operasi ambal ping kalih. Entek 7,5 juta. Lah kula sakniki namung sekedhik-sekedhik nyambut damel napa niku dodol wonten griya. Nggih wonten lombok, wonten brambang, wonten lingsah, wonten gula teh. Nek mangke nek mboten telah kula iderke wonten kampung. Riyen kula gendong, amargi kula niku beto lenggananipun kula kepleset lajeng patah. Terus kula niku disanjangi Bu Yatin. Nok, kowe saiki nek ra kuat gendong, mbok saiki ana UUB kowe melu ngoten. Terus apa Mbah UUB kuwi kula ngoten to. Ngomong, kowe meniso modal nggone dudulan ngoten. Niku terus kula disanjangi terus kula ngambil arto nggen koperasi. Niku pertama 50. Terus nggih mundhut wajan, mundhut coplok, mundhut ceret. Niku nggih mandi wedang kalih Nogosari, kalih arem-arem, kalih pisang goreng, kalih menduan apa. Ajeng gendong mulih wong pun mboten kiyat. Kula wonten riyen nyambi niku nyambut damel napa niku usaha kecil-kecilan makanan alit. Ning menika usahanipun kirang badinipun tesih buruh gendong teng Bringarjo. Menawi nggen paitane pun saged kathah nggih pun mboten ajeng buruh gendong niku. Seluruh kegiatan tersebut bermisi utama mendorong terwujudnya kehidupan berorganisasi buruh yang independen dan demokratis dalam rangka penguatan menuju kemandirian perempuan. Ya, Santi sih mengharapkan mereka itu mempunyai apa ya bisa dikatakan serikat buruh atau mungkin organisasi atau kelompok ya itu yang bisa semua buruh gendong bisa masuk di situ gitu, dan sekarang ini memang baru tahapan ke sana. Belum semua misi itu terwujud karena baru sebagian kecil buruh gendong yang telah berorganisasi dalam wadah yang mereka namakan sendiri dengan paguyuban buruh gendong Sayuk Rukun. Masih banyak para buruh gendong yang belum menyadari pentingnya berorganisasi. Padahal dengan berorganisasi akan memperkuat para buruh gendong dalam melindungi keberadaannya. Masih banyak upaya diperlukan untuk ini.